Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo. Kami ingin membuat video tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi, yaitu video podcast pendidikan. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Febri. Nama aku Manda. Nama aku Atifah. Nama aku Rafida. Nama aku Adinda. Nama aku Dia. Nama aku Nakita. Nama aku Imam Luki. Tonton video kami ya, dadah. Misi Bu. Iya, mau kemana? Biasa Bu beli minyak. Oh iya Bu. Ibu. Oh iya Bu. Biasa Bu mau beli minyak 5 kilo ya. Oh iya, tunggu bentar ya Bu. Jadi 16 kali 5 80.000 ya Bu totalnya. Bentar ya Bu. Iya. Ini uangnya. Pas ya Bu uangnya, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Yang mana sih Dek? Ada Orangnya? di sana. Baju biru itu Bu. Tuh orangnya tuh. Loh sini loh. Tuh lihat. benar kan dia orangnya. Walah kamu ya pantas gak pernah belanja minyak lagi di tempat saya. Taunya belanja di tempat lain kamu. Dia sekarang udah gak langganan kita lagi Bu. Jahat Iya, banget Bu. emang dia ini. Hianat Bu, dia belanja di toko lain tuh. Lihat tuh. Loh emangnya kenapa nggak boleh saya belanja di tempat lain? Wah, nantangin saya kamu ya. Sini Kurang ajar banget dia ini Bu. Bu. Ambil aja Bu. Iya, ayo, Bu. Ada apa ini, Bu? Ada apa? Kamu yang Oh, jualan di ini. sini ya? Ini, Iya, Bu. dia penjual barunya ya, Dek ya? Oh kamu yang jualan minyak sama kayak penjualan ibu saya ya? Bu, kalau mau jualan jangan di sini. Minimal jauh lah dari tempat ibu saya jualan. Tuh. Ya ampun, Bu. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Ya pokoknya saya nggak mau kamu jualan di sini karena kamu mengganggu usaha saya. Iya, jualan ibu saya gak jadi sepi gara-gara kamu. Mana menjual jualan minyak dengan harga yang murah? Iya, Lu kita berantakin aja udah, nggak usah. Nggak usah jualan lagi. Jangan di sini. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di podcast aku, podcast pendidikan Feby Gledek. Hari ini kita udah kedatangan dua bintang tamu, tapi sebelumnya biasanya aku hostnya sendirian, tapi sekarang ditemenin sama abang aku. Halo, saya Imam Luki. Nah, abang aku ini kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Abang kemarin nemuin video viral ya bang ya di sosial media yang katanya ada kaitan tentang ekonomi dan kayaknya menarik nih untuk dibahas hari ini. Ini dua ibu-ibu yang ada di video ini, di video yang belum kita tayangin ya. Oke, sekarang kita tonton dulu deh videonya kayak gimana. Check it out. Dia belanja di toko lain tuh. Lihat tuh. Loh emangnya kenapa nggak boleh saya belanja di tempat lain? Wah, nantangin saya kamu ya. Sini kamu. Ambil aja Bu. Ada apa ini? Ada apa? Kamu yang jualan di sini ya? Iya, dia penjual barunya ya, Dek ya? Oh kamu yang jualan minyak sama kayak penjualan ibu saya ya? Bu, kalau mau jualan jangan di sini. Minimal jauh lah dari tempat ibu saya jualan. Ya ampun, Bu, rezeki itu udah ada yang ngatur. Ya pokoknya saya nggak mau kamu jualan di sini karena kamu mengganggu usaha saya. Iya, jualan ibu saya nggak jadi sepi gara-gara Mana kamu. jualan minyak dengan harga yang murah? Itu sengaja kamu hancurin usaha ibu saya. Saya mau bikin pelajaran ya. Wah, tadi kita udah nonton ya videonya, ternyata isinya keributan gitu ya antara dua ibu-ibu ini, nggak tahu penyebabnya apa karena videonya kurang jelas juga gitu. Nah mungkin ada yang mau abang tanyain ke ibu-ibu ini? Ini Bu, saya mau nanya dikit ya. Itu faktor permasalahan dan kejadian itu tadi sebenarnya perihal apa sih? Jadi sebenarnya mungkin permasalahan itu karena saya berpindah dari penjual yang satu ke penjual yang lain. Sebenarnya itu kan hak saya ya, pindah ke penjual yang lain. Tapi tiba-tiba ibu yang langganan saya dulu marah-marah sama saya. Itu kan di video itu ada juga kayak dua remaja SMA ya. Iya. Itu siapa itu ya? Kenapa dia ikut marah-marah di situ? Setahu saya itu anaknya dari penjual langganan saya dulu. Emang kenapa ibu kok pindah ke sini ya? Iya. belinya?
kenapa ibu pindah ke ibu siapa nih? Ibu Yuni. Nah, kenapa Mbak Dinda ini pindah ke tempat ini? Saya pindah sebenarnya sepele ya, karena harga dari Ibu Yuni ini lebih murah. Lumayan dong, 1.500 bedanya per kilo. Jadi biasanya beli di Ibu Yuni ini dengan harga yang jauh lebih murah 1.500 gitu dibanding sama yang ibu di Yang video itu. sebelumnya, ya. Oke, sekarang aku mau nanya ke Ibu Yuni. Katanya kan tadi kata Mbak Dinda pindah karena perbedaan harga. Kenapa Ibu Yuni ini bisa ngasih harga jauh lebih murah dibandingkan langganan Mbak Dinda sebelumnya? Ya, jadi begini Mbak, prinsip saya itu kalau jualan nggak apa-apa untungnya kecil, untungnya sedikit, yang penting jualannya itu lancar, laris gitu, banyak yang beli Mbak ya. Karena kan kalau konsumen itu kalau beli sangat selektif Mbak, jadi mereka tuh kalau harga itu sangat mempengaruhi ya. Nah, jadi di video yang viral itu ibu yang marah-marah tadi, kami sama-sama jual minyak, ibu itu jualan 17.500 sedangkan saya itu jualan 16.000. Nah, jadi bedanya tuh 1.500. Jadi kalau konsumen itu beda 1.500 ya sudah Lumayan, pasti iya, ini benar. Mbak, iya gitu. Kita juga punya kenalan nih dosen yang paham banget tentang ekonomi. Kita undang aja melalui virtual meet, yaitu Ibu Dr. Putri Latifah. Kita hubungi aja ya sekarang. Ibu, apa sudah tersambung? Sudah dengar suara saya? Iya Mbak Pep, udah terdengar. Iya, sebelumnya Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Iya, Ibu lagi di mana ini ya? Oh, lagi di halaman Mbak. Oke, maaf ya Ibu mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Tadi udah ini ya, sudah nonton video yang ditayangkan di podcast saya tadi sebelumnya? Iya, udah kok. Gimana itu Bu responnya tentang video tadi? Apa memang ada kaitannya sama kegiatan ekonomi gitu? Oh iya, saya sedikit menanggapi ya. Ricu ya dari video tadi ya. Iya, ricu sekali memang. Antar penjual dan itu pembeli tadi ya yang ribut-ribut itu. Ya, dari pengamatan saya itu ada kaitannya dengan ekonomi sebenarnya. Karena itu salah satu bentuk di materi permintaan dan penawaran. Nah, itu kan tadi kita bisa lihat tuh. Ada ibu yang jualan minyak sama ada pembelinya. Tadi ribut-ribut gara-gara si pembeli ibu yang ibu lama itu pindah ke penjual yang baru gara-gara harga minyaknya lebih murah. Nah, dari sini kita, kalau di ekonomi itu ada yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, permintaan itu jumlah yang barang yang diminta oleh pembeli, sedangkan penawaran itu jumlah barang yang dijualkan oleh penjual. Maaf ya, ini lagi di luar jadi ada motor lewat ya Mbak. Oh iya, gak apa-apa Ibu. Ya, maaf ya, Mbak. Lanjut aja. Oke, jadi dari situ kan kita tahu nih. Nah, sedangkan jadi bunyi hukum permintaan itu jika permintaan itu akan tinggi jika harga barang itu menurun. Nah, kita lihat tadi tuh si ibu yang pembeli tadi, dia beli gara-gara harganya lebih murah. Nah, jadi dari situ kita tahu tuh kalau misalnya harganya lebih murah, otomatis pembeli itu bakalan lebih memilih harga yang lebih murah. Nah, jadi dari situ kita tahu tuh, karena kan setiap pembeli itu kan pasti nyari yang murah lah ya kan. Nah, dia tuh ya biar bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ekonomi kan. Kalau kita tuh harus memenuhi kebutuhan dengan cara apapun kayak gitu. Mungkin ya itu aja sih tanggapan saya Bu. Itu tadi kita ambil dari sisi si pembelinya ya Bu. Lalu menurut Ibu nih, dia ini kan si penjual lamanya ini kan marah-marah gitu ya ke pembelinya gara-gara pindah gitu. Apakah emang dia punya hak untuk marah sama si pembelinya ini gara-gara langganannya pindah ke orang lain? Nah, ini sih dari sisi saya sih, seharusnya kan kita tuh sebagai penjual kan. Nah, seharusnya tuh nggak harus sih kita marahin pembeli kan, karena kan pembeli itu ada salah faktor-faktor kenapa kita tuh dibeli, dan adanya penjual dan penawar itu salah satunya faktor selera kan. Nah, jadi pembeli tadi kan mungkin gara-gara harganya murah, dia lebih tertarik, seleranya lebih ini, dia lebih milih yang murah kan. Nah, mungkin saja di sisi lain tadi penjual tadi kenapa marah,
mungkin gara-gara dia tadi kan menawarkan harga lebih mahal. Nah, mungkin dipikirnya kan pada saat itu kan dia jualnya cuman dia aja kan yang jual. Nah, itu kenapa dia naikin harga sesuai dengan hukum penawaran itu. Kalau harga lebih naik maka penawaran itu bakalan lebih banyak kayak gitu. Nah, gara-gara ngelihat nggak ada saingan tadi, ya dia naikin harga kan. Nah, kenapa? Ya seharusnya tuh sebagai penjual dia nggak harus marah sama ini pembelinya tadi. Pada intinya seharusnya dia tuh punya strategi lain. Mungkin dia bisa bisa mengambil apa ya, bisa memilih agen yang lain kayak gitu, misal untuk mengambil apa istilahnya itu, mengambil ini apa dari distributor lain distributor lain kayak gitu, lebih murah gitu ya Bu ya. Benar Mbak. Ya, itu. Terus juga mungkin karena dia nih mau dapat untung yang banyak kali Bu ya. Karena kan rata-rata mungkin kalau walaupun kita lain distributor kadang harganya juga nggak beda jauh gitu. Nah, mungkin si penjual lama ini mau nyari keuntungan yang lebih gitu ya Bu ya. Iya, mungkin itulah kenapa dia naikin harga. Jadi seharusnya dia selain itu dia nentuin harga tuh juga lihat-lihat pasarnya kayak gitu. Mungkin maaf ya Mbak, tadi terputus. Iya, sinyalnya buruk banget ya Bu ya. Iya. Ya, tapi ya udahlah, mungkin itu udah cukup banget. Terima kasih Bu atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik, khususnya adik-adik yang sedang belajar tentang materi permintaan dan penawaran. Dan untuk para konsumen yang mau ngerti masalah bisnis, ini cocok banget nih permintaan dan penawaran. Terima kasih banyak ya Ibu, maaf mengganggu waktu weekendnya. Saya tutup aja ya virtual meet-nya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Itu tadi bincang-bincang kita sama Ibu Dr. Putri Atifa. Nah, jadi emang kesimpulannya itu ya, kalau dari permintaan, jadi kalau konsumen ini ya benar tadi kata Ibu, ini sangat selektif. Jadi semakin tinggi harga, maka semakin turun pula permintaan mereka. Kayak ya Ibu Dinda tadi, dia ngerasa di toko Ibu yang di video itu harganya lebih mahal, ya jadi dia pindah gitu ya. Realistis aja gitu kan, orang juga kan kita nggak tahu ya penghasilan orang gimana gitu ya, pasti dia jauh lebih milih yang murah gitu. Dan mungkin karena Ibu yang di pasar tadi mikirnya, sebelum Ibu ini baru berapa lama ya jualan di pasar ini? Saya jualan baru 2 bulan. Jadi dia merasa kayak tersaingi gitu ya Bu ya, yang di pasar tadi. Jadi mungkin karena selama Ibu Yuni belum buka toko di pasar itu, dia merasa nggak ada pesaing, jadi dia menawarkan dengan harga tinggi. Dia juga semakin banyak menjual minyaknya ke konsumen. Namun sekarang setelah dia punya pesaing, ada Ibu Yuni di pasar, dia langsung merasa khawatir gitu karena barangnya nggak laku, karena dia terlalu tinggi jualnya gitu, ngasih harganya gitu. Ada lagi dari apa? Saya rasa cukup pertanyaannya. Oke, siap. Oke, jadi sekian ya podcast pendidikan aku. Semoga kita semua memahami materi yang ada di video tadi gitu kan, karena ini emang sangat ada sangkut pautnya sekali ke ekonomi gitu, tentang ekonomi, pelajaran ekonomi untuk adik-adik semua, teman-teman semua yang nonton podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Aku langsung tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.